Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran rangkaian listrik sederhana kelas 6 sekolah dasar. Sebelum kita mulai belajarnya, yuk kita siapkan alat tulis kita untuk mencatat materi yang akan disampaikan. Nah, kalau sudah, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan semua, nama aku Afifah Kurotayun, mahasiswa dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Adik-adik juga bisa loh saling kenalan di kolom komentar, oke? Nah, kalau semua sudah siap, kita langsung mulai ya materi hari ini tentang rangkaian listrik sederhana. Pertama, kita harus tahu dulu nih, apa itu rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan dari berbagai alat-alat listrik disertai sumber listrik. Nah, sampai sini, siapa yang sudah mulai bingung maksud dari alat-alat listrik dan sumber listrik itu apa ya? Tonton sampai habis ya videonya agar kita sama-sama paham. Listrik adalah suatu daya yang memiliki muatan listrik yaitu positif atau proton dan muatan negatif atau elektron. Listrik dibagi menjadi dua jenis, yakni listrik statis dan juga listrik dinamis. Pertama, listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Contoh dari fenomena listrik statis adalah ketika kita menggosokkan balon ke kain wol, lalu kita tempelkan balon ke dinding, maka nantinya balon tersebut akan menempel. Hal tersebut disebabkan oleh elektron yang berpindah dari kain wol ke balon, sehingga balon menjadi bermuatan negatif, karena jumlah muatan elektron pada balon bertambah. Sedangkan kain wol menjadi bermuatan positif. Perbedaan jumlah muatan pada balon dan kain wol akan menimbulkan gejala kelistrikan yang dinamakan listrik statis, yang akhirnya menyebabkan balon menempel ke dinding. Kedua adalah listrik dinamis, yakni listrik yang dapat bergerak. Contoh dari listrik dinamis adalah pada baterai. Baterai memiliki kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif pada baterai adalah pada ujung baterai dengan tonjolan kecil. Sementara kutub negatif adalah ujung baterai yang rata. Jika kedua kutub tersebut dihubungkan dengan kabel, maka elektron pun akan mengalir. Oke, setelah kita sudah tahu apa itu rangkaian listrik, selanjutnya adalah kita harus mengetahui istilah-istilah dalam listrik. Pertama, arus listrik. Arus listrik adalah muatan listrik yang mengalir melalui media konduktor dalam tiap satuan waktu. Nah, seperti yang sudah tadi kita pelajari, bahwa muatan listrik terdiri dari muatan positif dan juga muatan negatif. Satuan dari arus listrik dinamakan ampere. Kedua adalah tegangan listrik. Tegangan listrik adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan unit muatan listrik dari satu tempat ke tempat lainnya. Satuan dari tegangan listrik adalah volt. Ketiga adalah daya listrik. Daya listrik adalah besar usaha atau energi listrik per satuan waktu dalam rangkaian listrik. Satuan dari daya listrik adalah watt. Terakhir adalah hambatan listrik. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen listrik dengan arus listrik yang melewatinya. Satuan dari hambatan listrik adalah ohm. Selanjutnya, agar kita lebih paham mengenai rangkaian listrik sederhana, maka kita harus tahu pula komponen-komponen listrik. Komponen listrik adalah bagian-bagian kecil pembentuk rangkaian elektronik, baik rangkaian elektronik yang sederhana ataupun rangkaian elektronik yang kompleks, sehingga rangkaian elektronik dapat bekerja dengan baik. Komponen listrik yang pertama adalah resistor. Resistor
adalah komponen listrik yang berfungsi sebagai penghambat atau pembatas arus listrik. Contoh penggunaan resistor adalah ketika laptop atau handphone kita sedang dicas, dibutuhkan adanya resistor untuk memperkecil arus yang mengalir dari casan ke HP atau laptop. Komponen listrik yang kedua adalah kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik sementara. Kapasitor biasanya digunakan pada lampu neon untuk menghemat daya listrik. Komponen listrik yang ketiga adalah induktor. Induktor ialah komponen listrik yang memiliki fungsi untuk menahan arus listrik. Contoh penggunaan dari induktor adalah pendistribusian listrik pada rumah-rumah kita. Yang keempat adalah saklar. Saklar adalah komponen listrik yang berfungsi sebagai pemutus atau penyambung arus listrik. Nah, di awal tadi kita sudah sama-sama memahami apa itu rangkaian listrik, yakni susunan dari berbagai alat-alat listrik disertai sumber listrik. Oleh karena itu, kita juga perlu memahami dan tahu apa saja sumber dari energi listrik. Beberapa di antaranya adalah baterai, akumulator, dan juga dinamo. Terakhir, kita sampai kepada materi inti di hari ini, yakni tentang rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, seri, kedua, paralel, ketiga, campuran. Pertama, rangkaian listrik berjenis rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau berurutan, seperti pada gambar berikut. Ciri-ciri dari rangkaian seri adalah pertama, hemat biaya, karena kabel dan saklar yang dibutuhkan tidak banyak. Kedua, jika salah satu lampu putus atau dilepas, maka lampu yang lain akan ikut padam. Yang ketiga, rangkaian seri memiliki nyala lampu yang tidak sama tingkat terangnya. Semakin jauh dengan sumber energi, maka nyala lampu pada rangkaian seri akan semakin redup. Selanjutnya adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel ialah rangkaian listrik yang disusun secara sejajar atau bercabang. Ciri-ciri dari rangkaian paralel adalah pertama, biayanya tinggi karena kabel dan saklar yang dibutuhkan lebih banyak. Kedua, jika salah satu lampu putus atau dilepas, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Ketiga, rangkaian paralel memiliki nyala lampu yang sama tingkat terangnya, karena tidak dipengaruhi oleh jauh dekatnya lampu dengan sumber energi. Terakhir, rangkaian campuran, yakni rangkaian yang merupakan perpaduan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Disusun secara berderet atau berurutan sekaligus sejajar. Nah, itu dia materi dari rangkaian listrik sederhana. Masih ada video lanjutan loh, video mengenai percobaan dari rangkaian listrik sederhana menggunakan alat peraga. Bisa banget teman-teman langsung tonton video tersebut agar semakin paham mengenai materi ini. Terima kasih ya sudah mau tonton sampai habis dan sama-sama belajar. Pamit dulu.